Kenapa saya bikin lagu itu, ibu-ibu bapak sekalian? Memang sengaja karena isu mengenai perpanjangan masa jabatan itu dan 3 periode itu kan sudah muncul di 2021 sebenarnya. Jadi saya pernah berdebat sama Kodari dan bikin semacam acara, dan memang ide itu sudah dilontarkan Kodari dengan Jokpro itu, Jokowi Prabowo. Jadi udah muncul. Selamat datang Profesor Denny Indrayana. Ini teman saya semua nih, jahanam saya bilang paling. Oke. Saya mau bicara 5 hal ya, tidak sepanjang Ferry tadi. Oh panjang sekali, setengah jam lebih dia. Satu mengenai perpanjangan masa jabatan, ya, kemudian penundaan pemilu. Yang kedua saya mau bicara tentang kepala daerah dan threshold. Nah, korbannya satu nih sudah ada nih ya. Kemudian soal KUHP tadi yang disinggung, soal penghinaan terhadap kepala negara, presiden. Kemudian presidensial threshold dan sikap presiden, dan isu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini menarik ya. Jadi kalau soal perpanjangan masa jabatan, saya mau nambahin saja gini, kita harus sepakat bahwa kalau misalnya di tengah jalan orang nggak bisa mengubah periode, kalaupun misalnya dipaksakan mengubah periode seperti kepala desa itu, maka berlakukanlah itu untuk the next election. Jadi tidak ada yang namanya conflict of interest, karena kalau dia berlaku untuk saat ini, maka orang punya kepentingan. Nah, maka dalam pengertian itu saya ingin mendesakkan tafsir ya. Kalau Anda mau mengubah masa jabatan Presiden Jokowi, maka itu tidak berlaku untuk 2 orang, yaitu Presiden Jokowi dan SBY, karena mereka sudah completed 2 periode under konstitusi yang lama. Nah, kita desakkan saja yang itu. Kalau itu didesakkan, berhenti barangkali dia berpikir untuk 3 periode. Tapi kalau dia masih berpikir dia masih bisa ikut dalam kontestasi untuk periode ketiga, maka akan senantiasa diupayakan. Salah satu pengupayakannya adalah, saya taat konstitusi. Jadi kalau konstitusinya berubah ya taat juga saya, kira-kira gitu. Padahal itu akal-akalannya, karena kita tahu bahwa pembatasan berapa kali periode itu adalah mahkota dari reformasi kita. Bahkan sebelum perubahan konstitusi tahun 1999 itu sudah ada yang namanya TAP MPR tahun 98 yang membatasi berapa kali seorang bisa dipilih sebagai presiden. Itu satu. Dan kalau soal penundaan pemilu, saya melengkapi Ferry tadi ya, yang namanya pemilu itu adalah kewajiban constitutional obligation dari kekuasaan. Karena itu dikatakan bahwa pemilu itu dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Jadi untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, serta anggota DPRD. Jadi kita nggak bisa dikotomikan antara biaya pemilu yang mungkin ratusan triliun dengan ngasih makan rakyat dalam konteks mencapai tujuan bernegara, kesejahteraan misalnya, dan agenda-agenda lainnya. Karena itu 2 hal yang sama-sama namanya constitutional obligation. Jadi kewajiban konstitusional. Kasih makan rakyat kewajiban konstitusional, bahkan tujuan bernegara untuk disejahterakan. Tapi menyelenggarakan pemilu sekali di 5 tahun adalah kewajiban konstitusional juga. Nah, yang tidak kewajiban konstitusional itu adalah pindah negara. Sudah pindah ibu kota. Pindah ibu kota itu bukan constitutional obligation, karena itu barang yang bisa ditunda kapanpun. Tapi pemilu nggak bisa ditunda. Kecuali force major, itu pun kita nggak bicara penundaan pemilu, tapi pemilu susulan dan pemilu lanjutan yang tadi dijelaskan. Itu satu ya, dari cepat. Kemudian mengenai pemilihan kepala daerah tadi yang disinggung Fajrul ya, Fajrul ya. Fajrul Rahman. Saya tadi agak kaget tuh, wah, rupanya dari Kazakhstan ke sini tuh. Fajrul Rahman Jurdil. Oh, tapi dari Kazakhstan, jauh-jauh dari Kazakhstan ya di sini.
Kemudian soal kepala daerah, saya setuju yang namanya harusnya kepala daerah itu kalau dia bicara penjabat itu paling lama 6 bulan saja. Kalau saya mengatakan as soon as possible, jadi 3 bulan harusnya ya sudah cukup. Tapi di kok penjabat ada posibilitas untuk 2 tahun, itu bahkan 2 tahun setengah. Nanti orang bilang, oh kan nanti itu ditinjau 1 tahun. Loh itu kan teorinya ditinjau, tapi dia juga bisa menjabat terus juga bisa. Nah karena itu saya kemarin sudah ngomong berapa kali dalam YouTube saya, kalau misalnya kita mau menuju pilkada serentak tahun 2024, entah itu November atau Desember, maka kenapa nggak pilih aja melalui DPRD untuk sementara waktu. Jadi untuk pengisian yang ini sehingga memenuhi yang namanya ketentuan pasal 18 ayat 4 bahwa yang namanya gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Itu bisa direct dan indirect. Nah, cuma usul saya adalah itu tidak dihitung periodenya untuk 2 periode itu. Jadi kita judicial review aja bisa atau desak untuk mengeluarkan perpu agar kemudian ada demokratisasi kepala daerah karena kan masih ada waktunya sesungguhnya. Jadi itu usulan saya. Jadi nanti mereka tidak direct election, tetapi mereka dipilih oleh DPRD untuk memenuhi kaidah dipilih secara demokratis. Oke lah, orang bilang nanti ada money politics dan lain sebagainya, itu kita tidak boleh kemudian menghilangkan prinsip konstitusi berdemokrasinya karena kita takut money politics. Itu nanti kita awasi harusnya. Tapi sekarang ini coba bayangkan 2 tahun, 3 tahun itu yang namanya penjabat itu enak betul. Jadi unelected official yang tidak punya legitimasi, ya kan? Itu tiba-tiba bisa obrak-abrik itu kayak Heru. Bukan Heru Widodo, tapi Heru apa namanya? Heru Budi. Kan nggak ada, dia nggak memiliki legitimasi apapun, tapi kok dia bisa ngobrak-abrik karya orang yang elected, ya, elected official. Bukan karena soal pro dan tidaknya Anies, tetapi dia itu unelected official. Harusnya dia punya kekuasaan yang terbatas, hanya mengikuti administrasi pemerintahan agar berjalan. Ini enggak, dia bisa obrak-abrik semuanya. Bahkan seperti memberikan cek kosong kepada Heru untuk bisa persuade menyogok anggota-anggota DPRD dengan fasilitas dan lain sebagainya. Itu kan enggak benar menurut saya. Oke. Itu yang kedua. Nah, untuk pilkada ini saya setuju juga untuk kita segera hilangkan threshold juga. Penyakit threshold itu jelas threshold itu menjadikan partai politik menyediakan dirinya sebagai political vehicles. Ya mungkin ada 1-2 contoh yang nggak bayar, tapi mostly pasti bayar, ya kan? Nah karena itu menurut saya paket threshold pun harus dihilangkan. Kita usulkan, namanya ngusul kan, soal setuju atau tidak soal lain, ya kan? Nah itu 2 ya. Yang ketiga soal KUHP, ini payahnya yang menjadi wakil menteri hukum ini bukan Denny Indrayana lagi, tapi adik Denny Indrayana, ya kan? Yang kurang adik kesayangannya, yang kurang bergaul dengan orang hukum tata negara. Pendekatannya dia pidana terus. Jadi kalau orang hukum tata negara itu pendekatannya biasanya lihatnya konstitusi. Orang pidana biasanya lihatnya KUHP dan cenderung ingin kriminalisasi orang. Itu makanya dia bikin pasal-pasal tentang penghinaan presiden, pejabat negara dan lain sebagainya yang sudah dihilangkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Memang ada yang namanya penghinaan terhadap pejabat publik, tapi itu delik aduan. Nah sekarang beda katanya, ini delik aduan, padahal kita menginginkan hilang yang seperti itu. Jadi kita gini, demokrasi kita akan sangat terancam kalau ada pasal-pasal seperti itu. Nah korbannya kan beliau kan, kita ngomong sedikit tiba-tiba dia mengadukan telah menyebarkan berita bohong. Kenapa? Undang-Undang 1 1946 pasal 14 ayat 1 ayat 2 dan pasal 15. Satu 10 tahun, satunya 3 tahun, satunya 2 tahun. Oke, itu satu. Berikut kena lagi undang-undang ITE, ya kan? Penyebaran kebencian kena 6 tahun. Atau yang delik aduannya yaitu penghinaan kena 4 tahun. Bayangkan saya ngeri sedap, padahal saya udah bikin 6.000 konten.
Kalau ada orang iseng mengadukan saya menyebarkan berita bohong, tergantung subjektivitas penegak hukum. Dia panggil kita, lalu mengatakan Anda sudah menyebarkan berita bohong, ditangkap, ditahan. Itu terjadi kepada Jumhur Hidayat. Jadi saya kira pada saatnya kita harus juga melakukan judicial review terhadap pasal tersebut ya. Jangan ada pasal penghinaan kepada presiden. Saya mengatakan bahkan kalau standar demokrasi kita tinggi, begini. Oh, dia kan juga manusia, warga. Yes. Kalau Anda tersinggung sebagai pejabat publik, kalau saya mengatakan berhenti Anda berhenti letakkan jabatan sebagai pejabat publik, lalu Anda datang ke polisi sebagai warga negara biasa, maka akan ada equal treatment, ada perlakuan yang adil. Tapi kalau Anda menteri koordinator, Anda menteri, Anda presiden, lalu tiba-tiba Anda ngadu ke polisi, polisi secara struktur di bawah Anda kan nggak fair. Jadi ada unequal treatment pastinya. Nah, karena itu kita harus pakai standar tinggi demokrasinya. Anda boleh memperjuangkan hak Anda, tapi berhenti dulu sebagai pejabat publik. As long as Anda menjadi pejabat publik, maka jabatan itu nggak ada nyawanya. Jabatan itu benda mati. Jadi presiden tidak boleh tersinggung, menteri tidak boleh tersinggung. Siapa yang boleh tersinggung? Joko Widodo boleh tersinggung. Tapi as a citizen, sebagai warga negara, datang dia ke polisi berhenti lagi sebagai presiden, maka Jumhur Hidayat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa buat report. Oke, itu yang ketiga ya. Yang keempat, saya tetap berpikir kita harus memperjuangkan presidential threshold 0. Walaupun alhamdulillah saya gagal 6 kali, ya kan, luar biasa ya. Denny Indrayana gagal berapa kali juga kayaknya. Nggak gitu. Jadi kita memperjuangkan agar yang namanya presidential threshold itu agar dinolkan. Apa ada peluang? Sebenarnya peluang itu gampang sekali. Itu kan hanya soal keberanian Mahkamah Konstitusi dan keinginan Presiden Jokowi. Oke, kalau kita tidak mau lagi datang ke MK, kan sudah berkali-kali ditolak, datanglah ke istana, geruduk istana sekali-sekali. Kita demo besar-besaran agar threshold ini hilang dengan Perpu. Nah, kalau ini setuju kita Perpu ya, Perpu menghilangkan presidential threshold, harus setuju. Walaupun kalau memang normalnya itu melalui pembahasan undang-undang. Tapi ini kan satu klausul saja yang sebenarnya tidak ada masalah ini kan ada psychological handicapnya itu lebih pada bagaimana breakthrough aja. Kalau argumentasi konstitusional kan sudah banyak sekali mengatakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya masih ada kemungkinan. Bahkan saya mengkhawatirkan ya, pemilu 2024 ini pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Makanya saya katakan ini pemilu comberan juga sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kenapa begitu? Karena kalau kita bicara tentang electoral cycle mulai dari pre-election, election dan post-election, kalau pre-election itu kan mestinya kita mendapatkan aturan yang relatively demokratis, fair competition. Ini aturannya saja itu sudah enggak fair, ya kan? Pemilihan pejabat publiknya juga enggak fair. Dan kemudian ada masalah sekarang. Nah, salah satunya adalah penerapan presidential threshold yang jelas-jelas nggak benar. Saya mengatakan politik kita sontoloyo di dalam YouTube saya. Kenapa begitu? Coba bayangkan pendaftaran capres dan cawapres ini tinggal 7 bulan, 8 bulan lagi. Kira-kira nanti bulan Oktober atau September. Tapi kita disuruh tebak-tebakan siapa yang akan menjadi calon presiden. Kacau saya bilang. Kita memilih calon presiden aja tebak-tebakan. Wah, ini Anies kira-kira bisa nyalon nggak? Kalau Anies bisa nyalon sama siapa nanti? Kalau tidak sama AHY nanti dia gagal koalisi perubahan. Maka siapa lagi? Prabowo sama Caimin nggak? Kalau dia nggak Caimin nanti gagal. Susah sekali ya mau menjadi calon presiden. Saya diingatkan teman saya di Amerika Serikat, waktu the last election itu 1212 calon presidennya. Jadi orang yang punya intention untuk menjadi calon presiden, dia mendaftarkan di Federal Election Commission sepanjang dia sudah mengeluarkan kalau nggak salah 5.000 US dollar atau 5.000 ya kalau nggak salah, 50 jutaan lebih, ya 75 sekarang. Sama dengan dia sudah mulai campaign di beberapa negara bagian atau semua negara bagian. Jadi
1.212 yang terdaftar di Federal Election Commission. Kita alhamdulillah yang terdaftar belum ada sampai sekarang. Karena harus nunggu bulan September Oktober ya. Padahal apa kan menjadi calon presiden kok mewah sekali kan? Saya kira lebih keren menjadi calon penghuni surga daripada jadi calon presiden. Nah nggak ada kan? Kan keren, iya nggak keren gitu ya, gitu. Oke. Nah karena itu menurut saya presidential threshold itu harus hilang. Tapi bersama dengan itu kita berharap kalau tidak ada perubahan di DPR, kita berharap masuk ke MK, tapi berharap juga perpu dari presiden. Dan kita juga menghimbau presiden agar netral ya. Saya meyakini bahwa 2024 itu karena kekuasaan istana itu punya keinginan untuk misalnya mengendorse calon, bahkan dia sendiri menjadi pesertanya misalnya, siapa tahu tiba-tiba wakil presidennya Presiden Jokowi kan, presidennya si X siapa, lalu wakilnya Jokowi. Kata Denny Indrayana nggak boleh, kata Jimmy Asidiki nggak boleh, Refli Harun bilang nggak boleh, tapi kata MK boleh. Kalau kata MK boleh, semua boleh lah dia. Ya kan? Hah? Belum ada putusan. Kan gampang kan, tinggal semalam aja bisa ada putusannya. Nah, jadi karena itu kita minta bahwa Presiden Jokowi harus netral, bukan independen, netral. Netral itu tidak berpihak. Nah, tidak berpihak itu dengan harapan ada turunannya nanti. Saya meyakini bahwa yang namanya pemilihan kita, termasuk pemilihan presiden itu penuh dengan yang namanya satu, menggerakkan state apparatus, baik sipil maupun militer. Yang kedua, menggunakan yang namanya state financial resources. Yang namanya resource uang negara itu dapat dipakai, ya kan? Yang kedua state facilities, penggunaan fasilitas publik. Dulu BUMN itu hadir untuk negeri. Begitu Pak Jokowi nomor satu, satukan negeri. Tagline-nya berubah dia. Nah, karena itu kita minta Presiden Jokowi harus netral dalam 2024 nanti election. Nah yang terakhir, isu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah isu yang perlu dicermati. Kalau di society ini ada tiga. Satu, senang dengan konstitusi sekarang karena itu tidak usah berubah. Dan biasanya itu orang-orang yang terlibat dalam perubahan konstitusi. Jadi periode 1999-2002. Yang kedua adalah biasanya orang-orang hukum tata negara yang melihat ini ada hal yang harus kita perbaiki, perlu kita sempurnakan. Karena itu kita berharap ada perubahan lanjutan, namanya perubahan kelima kah, atau kemudian sama sekali naskah yang baru walaupun berasal ingredientnya dari apa yang sudah kita sepakati. Yang ketiga tidak kalah juga, yaitu kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Secara ideologis yang pengen kembali ini banyak, dan biasanya politik nihilisme. Artinya itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 itu seperti panacea, obat segala obat. Masalah apapun kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Semua masalah seolah-olah kalau kita kembali langsung selesai itu masalah. Padahal not proven ya. Under 1945 Constitution kita tuh hanya menghasilkan dua kepala pemerintahan yang otoriter. Satu Orde Lama Bung Karno 1959-1966, dan kedua adalah otoritarianisme Soeharto 1966-1998. Jadi not proven juga dari perspektif sejarah, tapi mereka meyakini dan banyak pendukungnya. Bahkan orang-orang baik pun pendukungnya juga banyak. Cuma kalau saya ingin mengatakan seandainya ya itu kita ingin berdebat soal seperti itu, jangan sekarang. Takutnya nanti ada free riders, penunggang gelap. Bayangkan, dekret kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, tidak ada presidential election, tidak ada pembatasan masa jabatan, tidak hanya 3 periode, tapi berperiode-periode juga bisa. Karena itu menurut saya kita harus stop. Kalau ada ide mau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, kecuali kita debatkan setelah pemilu 2024 nanti. Nah terakhir, ada isu mengenai proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Benar ya dong? Nah itu
Itu kalau sikap saya, kita kalau sudah jalan begini nggak boleh mengubah aturan permainan. Jadi nanti kalau ada perdebatan, apakah kita akan memilih proporsional terbuka, proporsional tertutup, atau mix system, itu sedapat mungkin juga setelah election, setelah 2024 ini. Jadi saudara fair, Sintor. ya kan? Karena kalau sekarang yang terjadi itu akan banyak kepentingan. Begitu saya bicara tentang proporsional terbuka dan tertutup, datanglah Mas Inton dari PDIP. Mana Mas Inton? Jadi itu sikap saya ya. Jadi pembicaraan mengenai kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, pembicaraan mengenai perubahan sistem pemilu kita lakukan pasca 2024 nanti. Ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. Keren jalan. Katanya mau panjang begitu Bang Masinton masuk pendek ya? Banyak yang dirahasiakan. Eh, Berbulan parti.